Ya miris aja sih, yang harusnya mahasiswa itu belajar, yang mereka harusnya jadi contoh di pendidikan gitu ya, jadi kayak gini. Dan tapi yang perlu kita catat adalah kalau dikelola dengan profesional, udah mau usaha berat, banyak japrem sana sini, terus udah kalau kecelakaan barangnya dijarah sama orang ya. Halo semua, nama gue Indra dan kita mulai dari video ini. Warga tega jarah kasur dari truk kecelakaan di tol, tak hiraukan teguran polisi. Tuh mau kasur tuh, euy. Kok eta? Tuh aya mau kasur tuh, euy. Tuh. Parah ih. Tah. Ya Iya, Allah. tah ieu rek mau kasur. Banyak kertas ya sama ini ya. Tuh kan cek urangnya mau kasur. Tuh kan dada anjing. Aduh, enak banget dari bawah ya. Astagfirullahaladzim. Batur kena musibah. Dimulai dari satu orang, jadi dua orang, Iya. dan jadi banyak orang. Oh, iya sarwana. Wih, ini apa nih? Ini yang sisanya atau ini yang dijarahnya sebanyak ini cuy? Waduh. Gua nggak tahu sih ya, apakah yang dijarahnya memang sebanyak itu atau memang itu adalah yang sisanya dari truk yang jatuh. Gua nggak tahu nih. Tapi kalau memang benar sebanyak itu yang dijarah, gila sih. Udah mau usaha berat, banyak japrem sana sini, terus udah kalau kecelakaan barangnya dijarah sama orang yang nggak dapat apa-apa, gimana? Pengusaha-pengusaha Indonesia mau bersaing sama pengusaha luar ya, das. Kasihan coy, udah kecelakaan malah dijarah coba. Men, no komen lah gua. Kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang KM 91 Kabupaten Purwakarta. Oh, daerah Purwakarta berarti di tanah Jawa. ya mungkin ada di pikiran mereka, ini lumayan nih kasur daripada mubazir gitu. Gua bawa aja ke rumah lah. Itu kan pikirannya kayak gitu mungkin yang sebenarnya di mana pikiran itu adalah pikiran yang menyesatkan dan salah, cuy. Lu tuh kalau ada orang kena musibah tuh dibantuin tuh kasurnya, kalau nggak diberesin lah tuh sama kertas-kertasnya, ditaruh di pinggir, tumpukin supaya si mas yang kecelakaannya bisa fokus menangani kecelakaannya gitu. Ini malah dijarah cuy. Aduh. Hal tershocking yang kulihat di Jepang hari ini. Ini kayak di kayak di supermarket nih. Dipijit sih. Amazing. Oh, berasnya dipukul-pukul sama bapaknya. Wow. Jadi rapi nggak gelembung cuy. Rapi gila coy. Gitu guys. Mantep ya. Wah, sugoi. Edan, sangat presisi loh. Mantep nih. Makanya serapih ini guys. Wih, Lihat deh. Udah kayak diukur dong. Kenapa? gua nggak tahu nih apakah itu SOP di sana buat berasnya dipukul-pukul biar jadi rapi dan presisi, atau memang cuma inisiatif si bapaknya aja biar berasnya rapi. Tapi kalau menurut gua itu udah SOP guys, karena gue lihat semua etalasenya tuh kayak gitu ya, dan enak aja ngeliatnya tuh nggak ada gelembung-gelembung, rapi gitu, ramping, jadi bisa masuk banyak di etalasenya. Dan ya oke sih menurut gua. Ya salut sih buat bapaknya, meskipun dia cuman beresin beras, tapi beresin berasnya bisa rapi dan semua etalasenya tuh rata gitu, dan mantap. Melihat peran strategis Badan Pengelola Investasi di berbagai negara maju. Indonesia bakal bikin super holding baru yaitu Danantara. Kalau dikelola dengan profesional, ini bisa jadi mesin penggerak ekonomi dan bikin Indonesia lebih kompetitif di dunia. Ada catatannya ya, kalau dikelola dengan profesional. Catat itu guys. Manfaat Badan Pengelola Investasi di berbagai negara yang sudah sukses menjalankannya. Badan Pengelola Investasi berperan penting dalam mendorong ekonomi, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Keberhasilannya menginspirasi negara lain termasuk Indonesia untuk mengoptimalkan aset demi pembangunan berkelanjutan. PIV, Public Investment Fund, mengelola aset sekitar 620 miliar dolar dan berfokus pada investasi di teknologi dan energi terbarukan. Oh, ini punya Arab Saudi. Tujuan mereka adalah mencapai 1 triliun dolar pada 2030 dan mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi. Temasek atau apa Temasek? Temasek kayaknya. Mengelola aset 400 miliar dolar dan berinvestasi di sektor teknologi, kesehatan, dan energi. Menghasilkan keuntungan tahunan sekitar 7-8% yang mendukung ekonomi Singapura.
Mubadala dan ADEA, Abu Dhabi Investment Authority, mengelola aset sekitar 900 miliar dolar dan berfokus pada sektor energi, kesehatan, dan teknologi. Investasi ini menciptakan pendapatan stabil dan peluang pekerjaan di Abu Dhabi. Tapi yang perlu kita catat adalah kalau dikelola dengan profesional. Kalau enggak, Danantara diharapkan akan jadi kekuatan baru untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Super holding investasi ini berpotensi mengikuti jejak negara-negara maju dalam menarik modal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga hal ini dapat menjadikan Indonesia membangun ekonomi yang kuat dan kompetitif. Ya, gue harap sih Danantara ini ya harus berhasil ya. Karena kalau enggak guys, lu bayangin aja berapa banyak orang-orang masyarakat yang terdampak dari kegagalan investasi Danantara nantinya gitu. Ya, kita harus awasin ini bareng-bareng cuy. Gue tahu netizen tuh bukannya nggak percaya cuy. Mereka tuh sangat kritis karena mereka tuh tahu karena yang kayak gini tuh bisa jadi celah korupsi yang baru ya. Ya semoga itu nggak terjadi dan semoga dari Danantara ini ya Indonesia bisa diuntungkan dan masyarakat kita jadi lebih baik dalam segala-galanya gitu. Ya semoga itu terjadi dan mari kita pantau terus ya Danantara ini bakal kayak gimana gitu. Karena uang sebesar itu tuh kalau mental lu nggak kuat dan lu menemukan celah buat korupsi, ya maka akan seperti yang sebelum-sebelumnya yang sudah terjadi cuy. Dan capek aja gitu kalau ngeliat itu terjadi lagi tuh capek aja gitu. Ya gue pengennya hal itu nggak terjadi dan keuntungan dari Danantara ini bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia ya. Amin. Tetangga, numpang duduk di tangga tetangga. Aduh. Lah. Oh lagi ini kali lagi beres-beres kali nggak sengaja dia. Kasian adiknya cuy. Ih Edan. Lah itu ada. Wah parah ini mah sengaja cuy. Dan ya karena ini video yang sepotong kita harus cari informasinya lebih lanjut yang sebenarnya apa yang terjadi di sana guys. Gue nggak tahu nih ya. Cuman kalau menurut gue ya sebenci apapun lu sama tetangga lu tuh ya jangan kayak gitu lah. Dan apalagi tetangga lu tuh lagi main sama anaknya cuy. Lu bayangin lu lagi main sama anak kecil di tengah jalan gitu dan tiba-tiba disiram sama orang, gimana lu nggak kesel ya dan tapi ya nggak tahu apa yang terjadi gitu karena bertetangga itu ya memang agak kompleks ya, kita nggak tahu masalah yang terjadi. Mungkin aja tetangga yang punya rumah ini benci sama si ibu ini yang bawa anak ini, kita nggak tahu apa masalahnya, dan ketika dia duduk di depan rumahnya ya kesel mungkin ya disiram gitu. Tapi menurut gue sih itu nggak bener ya, dan karena yang pertama lu harus lihat dulu lah dia lagi sama siapa. Kalau misalnya sendiri ya mungkin kesel-kesel dikit, senggol dikit ya udahlah ya gitu ya. Cuman kalau ini lagi bawa anak terus lu siram gitu, dan kasihan banget loh. Yang gue nggak tega tuh anak kecilnya jadi trauma cuy. Dia lagi menikmati alam, dia lagi menikmati pemandangan, dia pengen main di luar sebentar gitu dan lu disiram ya dan. Tapi anyway gue nggak mau ngejudge apapun yang terjadi di video ini. Cuman ya menurut gue kalau tindakan ini salah guys, sebatas itu guys. Ya apapun masalah yang ada di mereka semoga masalahnya cepat beres lah intinya lah. Oke lanjut ya berikutnya. Cina lagi-lagi menggembarkan dunia robotik AI dengan menciptakan robot bedah yang memiliki presisi dengan margin of error 0,1 mm atau hampir sempurna. Sementara di Indonesia viral video warga berbondong-bondong ziarah ke Gua Tembus hingga ke Mekah. 准备好了吗？让我们一起见证2024年最震撼的中美机器人大比拼之赛。 Telur puyuh. 请看，这是中国顶尖的机器人公司金风医疗。 Oh, uji cobanya bukan telur puyuh. Buka kulitnya. Dan rapi loh. Sama si selaput-selaputnya juga bisa kebuka sih. Gila. Dan sedetail itu cuy. Dan ngangkatnya. Oh ini sistem ini ya. Sistem jahit yang di rumah sakit itu bisa cepet loh dia. Ini kayaknya Kim Sabu juga kalah nih dan. 宣告这是美国顶尖的机器人公司达芬奇医 Ini 疗。 apa nih? Apa sih leci apa sih?
dia ngebuka selaputnya cuy. Edan. Gila cuy, sedetail itu loh. Oh, ngupas kulit yang tipis uji cobanya. Gila. Edan, jago sekecil itu cuy. Oh, buat yang mikro-mikro ini ya. Gila. Sekeren ini cuy. 那你是觉得剥鹌鹑蛋壳的难度大呢，还是剥个葡萄皮难度大？请记得在评论区告诉我。准备好了吗？让我们 Cina telah mengejutkan komunitas internasional dengan meluncurkan robot bedah yang mampu melanjutkan prosedur dengan presisi luar biasa, sehingga mengurangi risiko kesalahan medis. Dalam demonstrasi publik, robot ini menunjukkan kemampuannya dengan melakukan tugas-tugas halus seperti mengupas cangkang telur tanpa merusak membran internal, yang menggambarkan potensi aplikasinya dalam operasi kompleks. Robot ini dikembangkan oleh insinyur dan dokter asal Cina, menggunakan kecerdasan buatan dan sensor ultrasensitif untuk meniru gerakan bedah dengan margin kesalahan kurang dari 0,1 mm. Teknologi ini berpotensi merevolusi operasi mikro seperti bedah saraf dan rekonstruksi pembuluh darah. Mau ngelurusin informasi yang aku search di admin aja. Gini loh, soal robot operasi Da Vinci itu sebenarnya teknologinya udah lama banget. Video demonya aja udah dari 11 tahun lalu di YouTube. Coba cari Onedia Health, terus setauku juga itu bukan teknologi baru dari Cina ya. Robot yang di video itu juga masih dikendalikan manual sama dokter, bukan otomatis. Jadi gerakannya presisi karena emang dokternya yang nanganin. Sampai sekarang kayaknya belum ada robot operasi yang otomatis pakai AI. Maaf ya, cuma nambahin info aja biar nggak salah paham. Ya bisa aja gue juga salah dalam menyampaikan informasi, karena gue juga nggak 100% sebenarnya. Gue hanya mereaksi apa yang terjadi di video ini. Cuman kalau menurut gue, kalau memang beneran ini terjadi dan memang beneran ini ada, ya gila sih, sudah pasti alat ini akan sangat membantu dokter-dokter dalam mengoperasi yang sulit-sulit guys. Oke, cukup. Kita lanjut video berikutnya. 2 mahasiswa di Taman Nulis Selatan diduga gelapkan duit UKT Rp 1,2 miliar untuk judi online. Aduh. Dan terjadi lagi. Aduh, capek gua ya. Polisi menangkap 2 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan UMTS bersinyal NML dan MAL. Keduanya diduga menipu dan menggelapkan uang kuliah tunggal tahun ajaran 2023-2024 hingga 1,2 miliar. Astaga. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Prayatna mengatakan kasus ini terungkap setelah pihak keuangan UMTS melapor ke Mapolres Padang Sidimpuan. Pihak keuangan UMTS awalnya menghubungi bank terkait rekening koran 14.000 yang masuk sebanyak 6 transaksi, namun slip penyetoran yang masuk ke UMTS sebanyak 28 transaksi. Ternyata slip penyetoran yang diberikan mahasiswa berbeda dengan yang tercatat di bank. Setelah pihak keuangan memanggil mahasiswa yang namanya tercantum di slip penyetoran, mereka mengaku uang kuliah mereka telah disetorkan melalui rekannya MA. Berdasarkan keterangan pihak UMTS, sudah ada 273 mahasiswa yang menyetorkan uang kepada tersangka. Banyak juga 273 cuy. Selisih uang yang terima pihak UMTS TA 2023-2024 sebanyak Rp 1,2 miliar. Dan ada 59 lembar slip penyetoran yang diserahkan mahasiswa ke bagian keuangan. Dengan uang yang belum disetor ke pihak keuangan UMTS sebanyak Rp 8,65 juta untuk TA 2024 sampai 2025. Kedua pelaku mengaku menggunakan hasil kejahatan untuk judi online, liburan, dan beli kendaraan. Mereka dijerat pasal 378 dan pasal 372 KUH pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Ya miris aja sih, yang harusnya mahasiswa itu belajar, yang mereka harusnya jadi contoh di pendidikan gitu ya, jadi kayak gini. Dan ya miris sih. Ya sebenarnya mah gue gak kasihan sama mereka lah. Gue lebih kasihan sama orang 273 mahasiswa yang menyetorkan uang kepada tersangka ini. Gue kasihan sama mereka coy. Karena kita gak tahu nih di balik kehidupan ekonomi masing-masing keluarga, kita gak tahu nih ada orang yang nyetor uangnya semuanya disetorin gitu kan. Ada orang yang memang dia mampu tapi dia bisa bayar lagi. Dan ya gue kasihan sama orang-orang yang dia nyetorin uang semuanya buat kuliah cuy. Dan ternyata uangnya dipakai jual sama 2 oknum mahasiswa yang gak jelas ini cuy. Dan aduh, udah mah cari uang lagi susah ya, harus bayar uang kuliah, ditambah lagi uangnya dipakai buat jual, dan belum tentu bisa bayar buat uang kuliah lagi buat berikutnya ya. Jadi ngeselin ya.
Baru jadi mahasiswa aja udah lihat uang segitu udah nggak sanggup ya, apalagi jadi pejabat ya, bener nggak? Aduh. Oke lah, cukup yang berat-berat hari ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke yang ya agak ringan-ringan aja lah, oke? Yuk, kita let's go. Semalam uangku kan hilang ya 40.000, terus paginya tetangga beli Pajero, nggak bermaksud seujon, tapi kok pas banget ya. Kalau dipikir-pikir mah ya juga sih, 40.000-nya hilang, besoknya tetangga beli Pajero. Berarti yang ngambil siapa cuy? Udah pasti bukan tetangga anak. Ada pepatah Cina mengatakan, Apa? gue juga nggak tahu juga tuh artinya apa karena gue nggak bisa bahasa Cina. Intinya apa? Makanya lah sama temen gue orang Cina. Ini arti pepatah ini apa? Kata dia pepatah ini mengatakan ada 3 rahasia sukses. Apa aja? Karena rahasia, jadi dia nggak bisa ngasih tahu. Gak salah sih, tapi ngeselin aja ya. Dan konten kreator negara sebelah memang gebrakannya selalu beda. Kasian, dan bapaknya nggak salah apa-apa lagi jalan disundul pakai satu ke belakang segala, dan udah tahu tempat rame kayak gini, dan kok berani mah satunya ke depan tuh, berani nggak? Gila men, Cina hidup di 2050 men. Ini kita lagi pesen Gojeknya Cina, dan lihat siapa yang nganter. Widih, robot cuy. Men, yang nganter robot. Tuh, Gojeknya kamar robot. kita tuh. Serius? Waktu 80 detik. Udah. Terus kita tinggal pencet close. Wih, cakep. Dan robotnya balik lagi. Thank you. Bye-bye. You're welcome. Oh, dia nggak jawab ya? Pulang lagi coy. Masih kurang, mungkin nanti tambahin Kurang lagi, fiturnya, bisa ngomong cuy. Tuh masuk lift sendiri. Karena gue penasaran, gue pengen liat nih gimana cara dia pencet liftnya. Ini kan, tuh liftnya nggak ada dipencet tuh. Pakai apa ya? Pakai sensor Dia kali ya? nunggu gitu. Nunggu depan lift. Wih, ngebuka loh. Anjir, liftnya. Gak ada yang Ada mencet orang. ya, Dan? Shit man. Agak horor juga ya. Anjir, dia pencet tombol sendiri. Wah, iya lo gila Oh iya, gokil. pakai sensor tuh. Dia mau ke lantai 11 sih, nggak ada yang mencet itu. Gila, Cina hidup di masa depan men. Bener, negara Cina memang hidup di tahun 2050, sementara Konoha masih hidup di tahun 2000 atau tahun 1900 mungkin. Tapi setelah dipikir-pikir ya, kalau misalkan kita punya barang kayak gitu tadi di Konoha mah udah jadi tempat asbak. Momen iseng, cewek nanya ke petugas di kebun binatang ketika petugas kasih makan hewan imut ini, jawabannya imut apanya coy, macan tuh bro. Iya. Nggak Siap. takut mas. Harusnya masnya jawab gini ke ibunya, ibu mau coba sini. Apalah? Bawa apa sih itu, keranjang kan? Ya sekali-kali mah boleh lah, asal jangan tiap kali kayak gitu ya, jadi kebiasaan nanti. Seketika otak saya nge-lag. Apa sih? Lah, kok jadi di dalam? Lah, kok jadi di dalam, Dan? Tadi di luar. Lah, sekarang di luar. Ini segitiga doang, gambar doang, mana ya? Serius loh. Dan memang semua tentang sudut pandang sini ya. Ya karya yang keren, amazing, tapi jangan sering-sering diliatin di video kayak gini karena gue yang lihat jadi pusing dan berpikir nih.
Pantesan sepeda gua kalau diparkir tuh tiba-tiba suka kempes sendiri padahal nggak ada pakunya dan ternyata dia pelaku utamanya cuy. Ya tapi ya Oyan mah nggak salah sih, yang salah mah sepedanya kenapa dia parkir di situ ya. Kesel dia nggak dibagi ya. Kurang ajar ya. Dasar kalian manusia-manusia serakah. Acu tak dibagi, acu. Di tengah maraknya citra polisi yang buruk, cewek ini cerita sisi baiknya polisi. Gak semua polisi itu buruk dan apa-apa bayar. Aku pernah punya pengalaman baik sama polisi. Widih. Gak semua polisi itu buruk dan apa-apa bayar. Aku pernah punya pengalaman baik sama polisi. Waktu itu tas mamanya teman aku ketinggalan di kereta, isinya barang berharga. Sama polisi dibantu sampai ketemu. Satset dan baik banget polisinya. Bayar? Enggak sepeser pun. Makasih polisi Tokyo. Wuhan University China bikin invisibility clock. Kita bisa tiba-tiba hilang. Serius. Dan transparan sih. Kakinya hilang coy. Hah? Ini kan belakangnya tapi kakinya nggak ada coy. Wih, Dan bisa clocking beneran aja. Dan Dan bisa kamuflase loh. Serius. Asli kayak gini. Masuk akal ya. Dan Cina mengeluarkan gebrakan terbaru yakni jubah tembus pandang yang disebut dengan Invis Defense. Jubah ini dikembangkan oleh sebuah tim di Universitas Wuhan. Jubah ini dapat dipakai siang dan malam menggunakan perangkat thermal untuk memancarkan berbagai suhu yang membantunya menghindari radar dan kamera pengawas di malam hari. Clocking yang biasanya cuma ada di game-game tertentu sekarang ada di dunia nyata cuy. Kalau kayak gini kan gue jadi pengen beli ya. Kan lumayan nih kalau mata-matain orang bisa nggak ketahuan cuy. Oke lah ya, cukup buat hari ini guys. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Dia molor. Lah sambil ngetik molornya cuy. Dan parah nih. Ini kontrolnya juga kepencet nih. Kayaknya mah Ctrl Z nih. Lama-lama jadi balik ke semula semua nih.